Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, mari kita memohon berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita harapkan dan yang kita cita-citakan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan di dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan kita menjadi lebih baik ke depannya. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap selalu sehat, diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran di dalam belajar. Adapun materi pembelajaran kita kali ini adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1, pelajaran ke-10. Perilaku terpuji. Adapun subtema materi kita kali ini adalah bersyukur. Nah, kita harus mengerti dan memahami apa itu artinya bersyukur. Bersyukur adalah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan aneka ragam kenikmatan kepada kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar peserta didik mampu meyakini bahwa bersyukur sebagai cerminan dari iman. Dan yang kedua, agar peserta didik mampu menunjukkan perilaku bersyukur beserta contohnya. Dan yang ketiga, agar peserta didik mampu menyebutkan arti bersyukur dengan benar. Dan yang keempat adalah agar peserta didik mampu mempraktekkan contoh perilaku bersyukur. Demikianlah tujuan materi pembelajaran kita kali ini tentang masalah bersyukur. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba yang pandai bersyukur. Nah, tentunya kita harus ingat materi kita adalah tentang bersyukur. Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Siapapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pilih kasih. Allah juga Maha Penyayang. Semua manusia nih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi rezeki dan diberikan kesehatan. Semua pemberian Allah harus kita syukuri dengan mengucapkan tahmid, yakni kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita mendapat nikmat, apapun kenikmatan yang kita terima, kita harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Artinya semua nikmat ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda terima kasih kita atas semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberikan keluasan rezeki, kita harus saling berbagi kepada pengemis dan kepada tukang minta-minta. Dan juga kalau kita jajan lebih nih di sekolah, kita bagi teman kita. Nggak boleh kita pelit. Kita kan harus bersyukur bahwa nikmat ini adalah pemberian dari Allah. Nah, kalau kita bersyukur, insya Allah hidup kita akan makmur dan nikmat kita pun nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, kita kan ingat tuh bahwa semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang diberikan kepada kita, tadi kita harus mengucapkan alhamdulillah, termasuk kesehatan. Kesehatan juga adalah pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita syukuri dengan melakukan aneka ragam kebaikan, giat belajar dan rajin bekerja, bantu orang tua, rajin sholat dan rajin mengaji. Itu adalah contoh bersyukur. Nah, siapa yang ngaji di rumahnya rajin, belajar di rumah rajin, itu adalah sebagian daripada contoh hidup bersyukur. Dan juga apabila kita memiliki kekayaan, dikasih rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan adalah pemberian Allah yang harus disyukuri dengan cara berinfak atau kita bersedekah, membantu fakir miskin dan anak yatim. Hidup kita saling berbagi kepada orang yang gak punya. Gak boleh pelit, karena orang yang pelit itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang pelit itu
dijauh juga dari manusia. Teman-teman kita nggak suka kepada orang yang pelit, dan orang yang pelit jauh juga dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang pelit akan dekat satu, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ih, serem kalau kita jadi orang yang pelit dekat kepada neraka. Mau neraka apa surga? Nah, tentunya kita mau surga kan? Harus kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat kesehatan ataupun nikmat kekayaan. Harus kita syukuri. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang tidak bersyukur akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita dijadikan Allah orang yang senantiasa pandai bersyukur, sehingga hidup kita menjadi makmur. Ilmu kita pun, nikmat yang telah diberikan oleh Allah akan ditambah lagi menjadi kebaikan buat kita. Demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Nah, adapun kesimpulan materi kita kali ini adalah sebagai berikut. Tolong diingat dan dicatat. Bersyukur artinya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita hidup, rezeki, dan kenikmatan. Juga kita harus berterima kasih kepada sesama, kepada orang tua yang telah mendidik dan mengajarkan kita, dan juga guru-guru kita, juga kepada sesama. Nah, itu adalah sebagai kesimpulan materi pembelajaran kita kali ini. Semoga kita dapat memahaminya ya, apa yang telah kita pelajari hari ini, dan kita dijadikan oleh Allah yaitu hamba yang senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, alhamdulillah. Demikianlah materi pembelajaran kali ini. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama, yaitu membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kita membawa aneka ragam kebaikan buat kita. Tentunya Abu Kurdi akan undur diri, dan insya Allah kita akan bertemu kembali dalam acara dan gelombang yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh di dalam materi selanjutnya. Insya Allah tetap semangat kita tegar di dalam belajar. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.